Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengangguran Produktif. Salam produktif. Oke teman-teman, aduh, sekarang saya sendirian nih. Jadi sekarang di konten kali ini saya mau sedikit curhat begitu. Jadi tentang dulu kan saya sempat kerja di Jepang nih sebelum menjadi pengangguran. Aduh. Nah, di sana tuh ya pokoknya seru lah kerja sambil liburan gitu. Nah, nanti saya mau berbagi pengalaman lah. Oke, ikutin terus. Oke, sebelumnya jangan lupa nih di subscribe dulu, oke? Terus juga di share, nyalain loncengnya, terus di komen and like. Oke, langsung aja. Nah, oke teman-teman, jadi di konten kali ini saya sendirian nih. Ini agak beda nih, jadi saya ceritanya mau curhat ini. Jadi sebelum nganggur dulu saya sempat kerja dulu, kerja di pabrik, di perusahaan otomotif mobil, perusahaan Jepang. Nah, saya kerja itu dulu sekitar 7 tahun lah, 7 tahun. Nah, di selasa 7 tahun itu di tahun ke-6 kalau nggak salah, di tahun, ya tahun ke-6, tahun ke-6 lah kalau nggak salah, tahun ke-6. Nah, saya ada tawaran buat berangkat kerja ke Jepang di induk perusahaan dari perusahaan yang di Indonesia. Jadi istilahnya dulu training gitu, training di sana sekitar 1 tahun. 1 tahun itu ya kita sebelumnya diberi pendidikan dulu di Indonesia buat latihan bahasa. Nah, di situ pelatihan bahasa sekitar 3 bulan, tepatnya di Bandung kalau nggak salah, dulu di Lembang ya, itu 3 bulan. Nah, terus kita waktu itu sekitar bulan apa ya belajar ya, bulan Februari kalau nggak salah, Februari 2017, Februari, Maret, April. Nah, April saya berangkat. Di situ saya nggak sendiri sih, tapi banyak teman-teman dari perusahaan saya dulu itu, ya sekitar 90 orang kalau nggak salah, kurang lebih 90 orang. Itu kita berangkat bareng. Nah, habis berangkat itu di sana pendidikan lagi 1 bulan, di bulan April itu sampai Mei, kalau nggak salah dari Mei sampai Mei akhir ya, 1 bulan full itu. Tapi kalau di sana bedanya gini, langsung sama orang Jepangnya asli gitu. Nah, kalau di sini kan waktu di Indonesia campur, yang ngajarnya ada yang orang Indonesia, ada yang orang Jepang. Nah, kalau pas di Jepang itu murni orang Jepang. Jadi ya lumayan lah, agak ribet juga. Tapi ya alhamdulillahnya saya udah punya dasar gitu kan, dari SMA udah pernah belajar bahasa Jepang. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu pumet-pumet amat gitu kan. Nah, terus habis itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah, Juni nggak langsung kerja sih, training dulu, training. Nah, baru pas di bulan Juni pertengahan kalau nggak salah, baru mulai kerja beneran sampai April 2018, jadi sekitar 1 tahun. Nah, kerja di Jepang gimana sih? Nah, kerja di Jepang itu sebenarnya kalau yang saya rasain ya nggak jauh beda sama kerja di Indonesia kalau pabrikan gitu. Ya kayak di pabrik aja gimana gitu kan. Nah, cuman yang ngebeda itu dari equipment, terus sama dia speed kerjanya itu, dia jadi lebih cepat gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya Indonesia segini, misalnya ya Jepang ya seginilah, adalah paling segitulah gitu. Jadi ya lumayan cepet banget. Jadi ya awal-awal sih ya agak keteteran juga, tapi ya kesini-kesini udah biasa. Nah, yang namanya kerja juga pasti kan ada suka dukanya ya. Nah, suka dukanya juga banyak sih. Nah, paling pertama dukanya dulu ya, yang pahitnya dulu lah. Yang pahitnya dulu, jadi kan di sana emang speednya gede gitu. Jadi kadang ya sering pegel gitu. Apalagi kan kita sebelumnya nggak kerja dulu nih, pendidikan dulu sekitar 4 bulan itu kita full pendidikan, nggak kerja gitu. Jadi pas begitu udah training, pas kerja ke lapangan, ya badan ya gitulah, seperti tertimpa bencana. Tapi ya itu adaptasi juga sih, adaptasi paling sekitar beberapa bulan udah mulai inilah. Jadi ya terus juga kan dukanya kalau apa-apa gitu kan, kalau di negara sendiri kan enak, kalau di sana apalagi makan. Ya bahan makanan kan di sana kan banyak kan pakai itu ya. Ya itulah pokoknya.
Nah kalau kita kan jadi banyaknya nyari makanan sendiri gitu, bikin sendiri. Awal-awal sih emang agak susah, tapi kesini juga ketemu sih. Jadi kan di sana udah banyak juga tempat-tempat bahan makanan halal gitu. Apalagi tahun-tahun 2000 kesini katanya sih udah mulai rame, nggak kayak dulu tahun 90-an kata senior-senior yang udah di sana. Jadi ya alhamdulillah sih, ya, dukanya paling ya itu sama jauh dari keluarga paling ya. Ya kadang adalah biasa kita pulang kerja gimana sama keluarga gitu kan. Sekarang kan waktu itu kan misalnya sama teman sih, ada teman gitu, tapi kan ya beda suasananya lah. Tapi ya keobatannya sih sekarang kan udah canggih, udah bisa video call apa gitu ya, paling dukanya itu. Nah sekarang sukanya, kalau sukanya sih ya banyak sih, banyakan sukanya. Jadi di sana itu kan kita kerja digajinya pakai UMR sana gitu, UMR Jepang. Ya otomatis kalau di ke uang Indonesiain jadi gede banget gitu, jadi mantep lah gajinya gitu, berkali-kali lipat. Makanya banyak orang pengen kerja di sana. Ya alhamdulillahnya sih kalau saya dulu kan diberangkatin ya jadi gratis gitu, nggak ada biaya apa-apa, cuman bekal doang. Alhamdulillah, jadi gaji itu bersih. Terus juga kalau dari perusahaan kan kita nggak ada potongan apa-apa gitu, kayak listrik apa-apa udah ditanggung perusahaan, nggak tahu apa-apa. Nah terus juga, nah paling enaknya tuh di sana jalan-jalannya. Jalan-jalannya tuh banyak lah, tempat wisatanya bagus-bagus gitu. Terus juga wah pokoknya mantap lah. Nah paling di sini saya mau share nih, jadi gimana sih wisata-wisata di sana gitu kan. Saya kan kerja sambil liburan juga gitu kan. Kalau libur kan bisa jalan-jalan di sana. Nah terus waktunya gimana nih liburan? Nah kalau waktu liburan di sana tuh ya seperti biasa sih, Sabtu Minggu libur gitu. Nah terus juga di sana ada titik-titik liburan panjang. Kalau kayak di kita sih kan kayak model Lebaran sama Tahun Baru gitu. Di kita kan ada 2 titik libur panjang ya. Nah kalau di sana tuh saya ngalamin sama 1 tahun tuh ada 3 titik liburan panjang itu. Nah yang pertama itu pas liburan Tahun Baru. Nah Tahun Baru itu kan lebarannya mereka, jadi mereka tuh kalau tahun baru pada pulang kampung gitu, kayak sama kayak di kita sih gitu, pulang kampung itu sekitar 9 hari kalau nggak salah, itu sekitar 9 hari. Jadi 5 hari kerja, 4 harinya yang Sabtu Minggu, jadi total 9 hari. Tapi itu juga tergantung perusahaannya, ada yang ngasih 5 hari, ada yang berapa hari gitu. Jadi kan kalau di perusahaan saya yang dulu itu dikasih sekitar 1 minggu hari kerja libur, sama sisanya 4 hari libur. Jadi liburnya di total sekitar 9 hari lah. Nah itu yang pertama pas tahun baru. Biasanya dari akhir tahun, dari tanggal berapa ya, sekitar 30 Desember atau berapa sampai awal Januari. Nah itu terus yang kedua nih liburan musim semi. Liburan musim semi itu namanya Golden Week kalau di sana. Golden Week itu pas hari buruh. Jadi pas waktu itu pas baru nyampe, waktu itu kan baru nyampe tanggal 1 udah langsung libur tuh sekitar 9 hari lah. Sama juga 9 hari di perusahaan saya waktu itu. Jadi di sana itu jadi nggak pabrik doang sih, jadi instansi juga libur gitu selama sekitar 9 hari. Nah terus titik yang ketiga itu pas liburan musim panas. Nah musim panas itu sekitar pertengahan Agustus lah, pertengahan Agustus sekitar ya tanggal belasan lah. Itu juga tergantung perusahaannya sih masih liburnya, tapi biasanya sih libur musim panas itu di suhu yang titik tertinggi di musim panas. Jadi kan di sana kalau panas tuh ya panas gitu, nggak kayak di kita gitu. Nah itu. Nah sekarang nih saya mau share liburan saya pas pertama kesana. Kan saya musim semi kan nggak keburu nih, masih belajar, jadi belum boleh kemana-mana. Nah terus pas liburan musim panas nih, nah itu pertama kalinya saya main jauh lah, agak jauh lah. Waktu itu saya main ke Gunung Fuji coy. Widih, mendaki Gunung Fuji coy. Jadi bukan lihat Gunung Fujinya ya, tapi kita mendaki coy. Pokoknya mantep lah. Nah nanti di sini saya mau share di pengalaman saya jadi saya mau share di sini pengalaman saya mendaki Gunung Fuji. Oke langsung aja ya, ikuti terus. Teman-teman, kita mulai perjalanan dari Tokyo, dari stasiun Shinjuku.
Di sini kita berangkat sekitar 9 orang, termasuk saya. Nah, di sini kita pakai kereta, 2 kali naik kereta sama 1 kali naik bus. Nah, ini perjalanannya teman-teman. Jadi rute ini kita ngambil yang lewat Kawaguchiko dari Tokyo. Kita naik kereta dulu dari Shinjuku Station ke Otsuki Station. Kita udah nyampe nih teman-teman di Otsuki Station. Nah, dari sini kita naik kereta gunung. Tadi harganya dari Shinjuku Station ke Otsuki Station tuh sekitar 500 yen lah, atau sekitar 60 ribuan. Nah, dari sini, dari Otsuki Station kita menggunakan Fujiko Railways, kita ke Kawaguchiko Station. Itu ongkosnya sekitar 1.300 yen kalau nggak salah. Kalau di uang kita sekitar 150 ribu lah. Ini juga pemandangannya bagus banget loh teman-teman. Jadi ini sengaja nggak saya skip ya, biar teman-teman bisa ngerasain gimana sih atmosfernya buat jalan-jalan pakai kereta gunung ke Gunung Fuji. Nah, kita udah nyampe nih di Kawaguchiko Station. Dari sini kita naik bus ke tingkat 5. Pos 5 itu pos awal pendakian. Tapi kita skip ya. Nah, ini kita udah sampai di pos 5. Di sini ramai banget loh, teman-teman. Banyak orang-orang dari mancanegara. Nah, dari sini kita mulai pendakian. Ada boleh video ya? Iya. Terus Nissan Indonesia. Bos. Mantap. Dari awal sih treknya gampang, pasir-pasir gitu. Tapi pemandangannya udah bagus loh. Jam 5 pas. Mantap.
Nah, ini perjalanan menuju ke tingkat 8 sampai tingkat 9. Sudah mulai curam sih di sini, tapi ya masih bagus lah treknya. Ini udah sampai tingkat 8. Dari sini kita udah bisa nikmatin suasana sunrise-nya loh teman-teman, asli bagus banget. Ini suasana di puncak. Jadi begini teman-teman, puncaknya Gunung Fuji. Buat yang pengen tahu, sekarang kan jadi nggak penasaran lagi. Oke, selamat menikmati.